Kerajaan Medang. Oh, Kerajaan Medang itu bagian dari dalam periode sejarah Indonesia itu bagian dari periode Mataram kuno ya. Nah, Medang ini sendiri lokasinya persisnya ibu kotanya di mana juga masih banyak teori kontroversi. Nah, tapi yang jelas banyak ahli yang berpendapat bahwa ini letaknya ada di Jawa Tengah. Nah, sekarang berada di antara sekitar candi-candi besar yang ada di Jawa ini, terutama Jawa Tengah, antara Magelang yang ada Borobudur, kemudian Prambanan yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan juga candi-candi di sekitar itu. Karena peradaban candi-candi besarnya ada di sekitar itu, banyak orang berspekulasi ya tidak jauh-jauh lokasi ibu kota kerajaan itu. Jadi itu. Banyak teori juga. Saya kira hampir sama dengan teori-teori sebelumnya yang diajukan itu mengenai konflik. Tapi yang jelas terlihat itu adalah teori tentang bencana Merapi itu, atau gempa bumi dan juga gunung meletus. Ada istilah itu dianggap sebagai letusan yang terbesar dalam sejarah sehingga bisa menguburkan peradaban Mataram kuno. Itu juga yang menyebabkan konon kerajaan ini dipindah ke Jawa Timur kemudian. Nah, juga itu berdasarkan pada penemuan belakangan ini dalam 2 dekade terakhir ini di wilayah ini, di daerah Jawa Tengah ini banyak ditemukan artefak-artefak candi-candi baru yang tentu saja lebih kecil dari candi Prambanan dan candi Borobudur. Tapi candi-candi ini cukup penting karena candi-candi ini terkubur oleh lapisan tanah yang diidentifikasi sebagai lapisan lahar dari gunung. Itulah mengapa teori ini yang dianggap paling kuat yang menyebabkan kehancuran Mataram kuno. Karena dari bukti-bukti terkuburnya candi-candi ini oleh lahar dari gunung Merapi. Seperti itu. Dan dari segi impaknya kerajaan ini hingga ke hari ini, ya saya kira justru sekarang kita semakin merasakan kehebatan atau kejayaan dari Mataram kuno ini, karena artefaknya walaupun sudah lama terkubur di dalam tanah, sekarang mulai digali, dan itu galian-galian itu sendiri menunjukkan tinggalan-tinggalan yang luar biasa, yang sangat bernilai tinggi. Jadi kita bangsa Indonesia itu semakin memberi semacam keyakinan bahwa di masa lalu kita pernah mencapai kejayaan tertentu, karena candi-candi itu tentu hasil dari sebuah kreativitas pikiran peradaban pada masa itu yang cukup tinggi. Dan untuk bisa membangun candi-candi yang begitu megah dan besar itu diperlukan teknologi yang cukup maju juga, sehingga itu memberi kepercayaan yang harga diri juga dan kebanggaan yang besar bagi bangsa Indonesia sekarang ini. Sehingga kita berjuang sekuat tenaga dengan begitu banyak dana, kita upayakan untuk bisa melestarikan, mempreservasi tinggalan-tinggalan Mataram kuno ini sebagai pusat studi dan ilmu pengetahuan sekaligus kebudayaan dan seni. Candi Kalasan ataupun dikenali dengan nama Candi Kali Bening ini telah dibina pada kurun ke-8 Masihi. Candi ini mempunyai 52 buah stupa yang dibina khasnya untuk bodhisattva wanita, iaitu mereka yang mendedikasikan diri mereka kepada ajaran Buddha. Candi ini telah dibina oleh Rakai Panangkaran dari keluarga Sailendra. Candi Kalasan ini sedikit unik kerana telah dibangunkan bersama antara Buddha dan Hindu. Berdasarkan prasasti Kalasan, disebut bahawa sang raja telah dipujuk untuk membuat bangunan suci ini bagi Dewi Tara beserta biaranya. Candi
Prambanan, candi Hindu yang terbesar di Indonesia, dibangunkan pada abad ke-9 Masihi. Candi ini dipersembahkan kepada Trimurti, iaitu 3 dewa Hindu: Brahma, dewa pencipta; Vishnu, dewa pemelihara; dan juga Siwa, dewa pemusnah. Ini termasuk dalam tapak warisan dunia UNESCO dan mulai dibangunkan pada tahun 850 Masihi oleh Rakai Pikatan, sebelum diperkembangkan lagi oleh Balitung Mahasambu pada masa pemerintahan Kerajaan Medang Mataram. Candi Hindu ini dibangunkan antara lain bagi menandingi Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tidak jauh dari Prambanan. Pada zaman kerajaan tersebut, dinasti ataupun Wangsa Sanjaya menganut agama Hindu, manakala Wangsa Sailendra pula mengikut agama Buddha. Walaupun berbeza agama, secara umumnya mereka dapat hidup bersama secara harmonis.